1371 Keyakinan S. S menatap Eva, dan dia bisa merasakan kegelisahan dan keraguannya, dan dia harus mengakui, Eva telah berhasil menarik perhatiannya juga. Dia ada benarnya, meskipun sistem itu tampak maha tahu dan ada di mana-mana, pada akhirnya, tidak demikian. Lagi pula, banyak pencuri surga sebelum aku telah mati meskipun memiliki sistem itu. Itulah mengapa aku tidak boleh bergantung sepenuhnya padanya, dan jika musuh benar-benar punya cara untuk membuat anggota rumah pencuri melawanku dan sistem tidak bisa mendeteksinya, aku tidak akan menduganya. Namun, entah mengapa, aku tidak ingin mempercayainya, dan itu tidak terlalu menggangguku. S menghela napas sambil berkata, kau seharusnya berbicara denganku lebih awal. Aku tahu kau khawatir, dan kau memang punya pendapat yang tidak bisa kubantah. Bahkan aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan musuh. Tetapi saya pikir Anda bereaksi berlebihan. Mungkin anggota DPR akan merasa dirugikan atau tidak adil, tetapi saya tidak pernah memperlakukan mereka seperti alat, dan saya tidak berencana untuk melakukannya di masa mendatang. S tiba-tiba tersenyum dengan sedikit percaya diri, lagi pula, aku tidak berpikir mereka akan berpindah pihak dengan mudah, terutama jika mereka licik dan cerdas seperti Freya dan Inter. Lagi pula, aku mungkin memegang kendali atas hidup mereka, mereka tahu aku tidak akan pernah mengancam mereka dengan itu, dan mereka memiliki semua kebebasan yang mereka inginkan kecuali untuk misi utama. Tetapi jika mereka berpindah pihak, tidak ada jaminan bahwa pihak lain akan memberi mereka kebebasan sama sekali, atau mereka mungkin hanya menipu mereka. Namun, untuk memastikan, imajinasi, Anda tidak pernah berubah menjadi kenyataan. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka perbedaan antara saya, yang peduli dengan kehidupan mereka, dan musuh saya, yang mungkin menggunakan mereka seperti alat sebelum membuangnya. Eva sedikit terkejut sebelum akhirnya tak dapat menahan tawanya. Hehe, kenapa aku tidak terkejut? Kau memang selalu bodoh, dan kau masih bodoh meskipun aku sudah mengatakan semua hal padamu. Tetapi saya harus mengakui, Anda benar. Meskipun kejadian hari ini sesuai dengan harapan saya, satu hal yang tidak saya duga adalah semua orang setuju untuk memasuki Abyss. Meskipun niat mereka lebih sinis daripada percaya, mereka tetap menghormatimu. Itulah sebabnya kamu harus berusaha lebih keras untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Eva tersenyum penuh arti. S tahu apa yang dimaksud Eva dan tak kuasa menahan tawa. Ia hendak membalas ketika ekspresinya berubah sedikit. Eva memperhatikan ekspresinya dan menyipitkan matanya. Siapa yang kembali? Alina. Dia tampak putus asa hari ini. Haruskah aku menggodanya? Sebuah kilatan nakal melintas di mata Eva. S mulai berkeringat saat mengingat janjinya kepada Alina untuk menjauh dari Eva, tetapi dia menyerah pada godaan iblis. Jika Alina menemukannya seperti ini, dia tahu perang yang tak terhentikan akan terjadi. Jangan berani-berani. Bisakah kau bersikap sedikit lebih baik padanya? Terlebih lagi, aku merasa ada sesuatu yang membebani pikirannya saat itu. S mengerutkan kening saat dia berdiri, dan jubahnya muncul di sekujur tubuhnya. Eva tidak membalas kali ini dan menjawab dengan lembut, nikahi saja dia. Aku tahu kau menahannya karena janjimu padaku. Namun, mari kita akui dan bersikap realistis, kita sudah menikah, dan pernikahan megah itu tidak mungkin terjadi kecuali kau ingin mengundang semua korban Skystealer. Aku lebih dari puas dengan apa yang kumiliki saat ini, jangan berlaku tidak adil kepada orang lain hanya untuk membuatku bahagia. S terkejut saat menatapnya, dan dia bisa merasakan ketulusannya. Dia kemudian tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukan, dan Eva, setelah beberapa saat terkejut, memeluknya erat. Aku akan mewujudkannya, apapun yang terjadi. Kau akan menikah dengan S. Suara S dipenuhi dengan cinta dan keyakinan yang lembut. Dia menciumnya dengan penuh gairah sebelum berkata dengan serius, aku akan kembali. Memang, Eva mengangguk sambil matanya dipenuhi keengganan, namun dia tidak menghentikannya. Detik berikutnya, S menghilang, meninggalkan Eva sendirian, dan ekspresi lembutnya langsung hancur sebelum rasa dingin merayapi kedalaman matanya yang jahat. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bahkan jika kau membenciku karenanya.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S muncul di ruang kultivasi Alina, dia telah menerima panggilannya, yang merupakan sinyal untuk memanggilnya kembali. Begitu dia muncul, dia langsung mengeluarkan panggilan rapat rumah, dan saat berikutnya, Alina muncul lagi, dia masih terlihat sama. Namun, S tahu Alina sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, Alina menatapnya, dan matanya membelalak tak percaya saat dia cepat-cepat mendekatinya dengan tatapan dingin yang merayapi matanya seperti bencana tersembunyi. Kenapa aura iblis itu ada di sekujur tubuhmu? Alina melotot ke arah S saat matanya dipenuhi amarah dingin. S langsung berkeringat karena tidak menyangka akan tertangkap seperti ini, dan jelas dia tidak menemukan aura apapun padanya. Sebenarnya, dia yakin tidak ada jejak Eva yang tertinggal padanya, tetapi entah mengapa, Alina bisa mengetahuinya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mata Alina semakin terbelalak saat melihat ekspresi S yang agak bersalah, dan dia menggertakkan giginya seolah-olah dia akan meledak. Namun tanpa diduga, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menggigit bibir, "Maaf, aku seharusnya tidak menempatkanmu dalam posisi sulit ini, bagaimanapun juga, dia istrimu." S tercengang karena dia tidak menyangka musibah itu akan berlalu begitu saja, tetapi dia tetap merasa bersalah karenanya. Dia meraih tangan Alina dan menatap matanya yang menawan, "Kamu tidak perlu merasa seperti ini. Eva adalah Eva, dan kamu adalah kamu. Apapun yang terjadi, cintaku padamu tidak akan pernah pudar. Soal pernikahan, aku perlu memberitahumu tentang sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Kurasa aku masih ragu tentang kita, tapi sekarang tidak lagi. Aku ingin kau menjadi wanitaku dan memberimu semua yang pantas kau dapatkan." Alina sedikit gemetar saat mendengar kata-kata tulus S, dan dia bisa merasakan cinta S padanya, karena dia tidak lagi menyembunyikan perasaannya yang tulus. Saat berikutnya, Alina tiba-tiba terkejut ketika bibirnya tiba-tiba menghalangi S, dan dia gemetar karena terkejut. Namun, di saat berikutnya, semua penolakannya sirna saat dia mulai membalas pelukan itu sambil memeluk leher pria itu, dan semua pikiran negatifnya pun sirna saat itu juga. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena datanglah sebuah gangguan yang dahsyat dan tak terduga, "Berhenti kau bodoh." 1372 fisik yang terkutuk. "Berhenti, bodoh." Alina melompat mundur seperti kucing saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Wajahnya memerah karena ia terengah-engah, dan jantungnya berdebar kencang. Namun S lebih terkejut lagi, karena ini pertama kalinya dia mendengar suara wanita itu. Dia melihat ke sumber suara dan melihat pedang hitam yang familiar, hitam berkilauan, melayang di samping Alina. Pedang bintang bencana. Mata S menyipit dingin saat dia melihat pedang yang dia dapatkan dari persatuan pedang matahari dan bulan dengan garis keturunan mistik Bloodline Cheese dan Celestial Titan milik Alina. Meskipun kemudian dia menyadari bahwa semuanya tampak seperti tipuan dewa matahari dan bulan, dia dengan cepat mampu mengatasinya, dan dia masih memiliki tanda yang membawa jiwa yang tersembunyi itu. Tetapi karena Star telah mengakui Alina dan pedang itu pasti mengetahui rahasia S, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun, situasi ini tidak terduga, dan S tidak menduga Star akan secara terang-terangan ikut campur di antara mereka, apalagi. "Siapa yang baru saja kau panggil si bodoh?" S bertanya dengan dingin kepada roh pedang itu. Star menjawab dengan nada khawatir, "Maafkan kekasaranku, Tuan S, tapi tolong dengarkan aku. Dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali, kalau itu bukan kebodohan, aku tidak tahu apa lagi." "Star, diamlah." Alina menenangkan sarafnya dan berteriak keras pada Star dengan sedikit rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Star akan tiba-tiba muncul dan bahkan mulai membocorkan rahasia. S terkejut dengan komentar tak terduga Star. Setelah melihat reaksi Alina, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Dia tidak bodoh, dan dia langsung memikirkan perilaku Alina hari ini. Apa yang terjadi di sini? S sekarang sedang tidak ingin mengobrol santai. Jika ada yang salah dengan Alina, dia harus tahu apapun yang terjadi. Alina tampak ragu-ragu. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, tetapi setelah tindakan S yang tiba-tiba, ia kembali ragu.
Ia berada dalam dilema yang mengerikan dan takut Es akan mulai membencinya jika ia menceritakannya tepat setelah Es menerimanya dengan sepenuh hati. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskannya. Dia terlalu banyak berpikir, dan menurutku itu merugikan dirinya. Star kembali berbicara, mengabaikan Alina saat dia menyadari reaksi Es. Bisakah kau kembali? Aku akan menjelaskannya. Mata Alina memerah saat dia melotot ke arah Star. Tenanglah. Apapun itu, dan apapun yang kau pikirkan akan terjadi, aku dapat meyakinkanmu bahwa itu hanya imajinasimu. Kau tidak percaya padaku. Es berbicara dengan nada lembut saat dia mendekatinya lagi dan memeluknya, dan dia dapat melihat pikiran Alina sedang kacau saat dia gemetar dalam pelukannya. Sambil memeluknya erat, dia menatap Star dengan ekspresi serius dan berkata, mulailah berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Star menjadi semakin yakin bahwa Es benar-benar berpikir demi kepentingan Alina dan Alina hanya bereaksi berlebihan terhadap situasi tersebut. Dia bertanya, Tuan Es, tahukah Anda Alina memiliki fisik yang luar biasa? Mata Es berkilat kaget, tetapi dia menjawab dengan jujur, aku tahu, tetapi aku tidak tahu jenis apa. Apakah masalahnya berawal dari ini? Seperti yang kukira kau tahu. Star tidak tampak terkejut saat melanjutkan, kalau begitu kau juga harus tahu peringkat mereka. Tidak, yang aku tahu hanya ada 9.999 fantastik fisik, begitu juga dengan fantastik meridian, dan fantastik fisik atau fantastik meridian yang berjumlah 4 digit peringkat 1000 hingga 9.999 dikenal dengan sebutan Mortal Tier atau Mortal Grade, ungkap Es mengenai informasi yang didapatnya dari PHW Kingsek. Memang, ada total 9.999 fantastik fisik dan 9.999 fantastik meridian, tetapi ada juga 9.999 bloodline. Catatan kolektif mereka dikenal sebagai catatan universal tertinggi fisik, meridian, atau bloodline. Klan seperti Celestial, True Dragon, atau vampir memiliki catatan universal tertinggi yang tidak hanya dapat mengidentifikasi fisik, meridian, dan garis keturunan yang tercatat, tetapi juga menyimpan pengetahuan rahasia mereka. 4 digit termasuk dalam peringkat Mortal Grade, 3 digit, 100 hingga 999, disebut Transcend Grade, 2 digit, 10 hingga 99, dikenal sebagai Deity Grade, dan terakhir, single digit, 1 hingga 9, dikenal sebagai Immortal Grade. Namun, ini tidak berarti hanya ada 9.999 fisik, meridian, dan garis keturunan antara Heaven dan Abyss. Hanya saja mereka yang tidak ada dalam catatan universal tertinggi tidak memenuhi syarat untuk disebutkan di dalamnya, atau mereka terlalu sulit dipahami dan jauh melampaui Immortal Tier. Catatan universal tertinggi bersifat ajaib, dan tidak seorang pun tahu asal-usulnya atau siapa yang menciptakannya. Tetapi klan teratas meyakini bahwa tatanan alam, hakikat sejati hukum dan aturan yang mengatur dunia kita, yang menciptakannya. Dan Alina di sini memiliki Pure Yin Sword Ruler Fantastic Fisik, yang menduduki peringkat ke-33 dalam Supreme Universal Physic Records, menjadikannya Fantastic Fisik kelas dewa. Setiap bentuk tubuh, meridian, atau garis keturunan yang dapat menduduki peringkat 100 teratas dalam Supreme Universal Record adalah hal yang cukup besar. Selain itu, Celestial Titan Bloodline menduduki peringkat ke-18 dalam Supreme Bloodline Universal Records dan merupakan Deity Grade Bloodline, yang membuatnya menjadi unggulan teratas bahkan di antara Celestial Clan. Jika dia dapat memenuhi persyaratan tertentu dan membangkitkan sumber garis keturunan Celestial Bloodline-nya, dia akan menjadi tak terhentikan, dan fantastik fisik ini adalah salah satu dari persyaratan tersebut. Es terkejut ketika akhirnya mengetahui tentang peringkat misterius tidak hanya dari fantastik fisik tetapi juga fantastik meridian dan bloodline. Terlebih lagi, saat dia mendengar peringkat 1 digit dalam catatan universal tertinggi ini disebut tingkat abadi, dia langsung teringat pada garis keturunannya sendiri. Aetherial Chronite Empyrean dinilai sebagai Immortal Grade oleh sistem. Jantung Es berdebar kencang saat kebenciannya terhadap para sage itu tumbuh lagi. Semakin banyak dia mengetahui rahasia-rahasia ini, semakin dia mengerti apa yang telah dirampas darinya dan orang tuanya. Namun dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersikap tidak sopan, dia bertanya dengan muram, lalu apa masalahnya?
Masalahnya adalah fisik fantastis penguasa pedang Yin. Fisik fantastis ini hanya muncul pada wanita. Fisik kelas dewa ini membuatnya menjadi jenius pedang alami. Begitu fisik ini sepenuhnya terbangun, ia akan mampu memahami hukum perang, hukum induk dari jalur senjata, tanpa perlu menguasai senjata lain dan mengubahnya menjadi hukum uniknya sendiri. Namun, pemilik Yin Sword Ruler fantastik fisik tidak boleh kehilangan keperawanannya selama mereka hidup, atau Yin Sword Ruler fantastik fisik akan lenyap dan merampas kemampuan mereka untuk memegang pedang atau apapun yang berhubungan dengan bilah pedang. Mereka akan menjadi lumpuh. 1373 Sebuah harapan dalam keputusasaan. Es tercengang ketika akhirnya mengetahui alasan di balik semua ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Alina, yang agak terdiam. Alina kini menyembunyikan wajahnya dalam pelukannya, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, sekarang setelah ia mengetahui inti permasalahannya, ia harus mengakui bahwa itu adalah masalah besar, terutama bagi Alina dan dirinya sendiri, yang sedang jatuh cinta dan ingin bersama seumur hidup. Meskipun dia bukan seorang yang bermoral bejat, dan dia juga tidak mencintai Alina karena tubuhnya, dia tahu Alina merasa tidak aman dan tidak akan merasa hubungan mereka lengkap tanpa mengambil langkah terakhir ini. Apakah tidak ada cara lain untuk mengatasinya? Es akhirnya bertanya dengan ekspresi serius. Sebenarnya ada. Star langsung menjawab, cara untuk memperbaiki kekurangan fisik fantastis penguasa pedang Yin ini adalah dengan menemukan teratai 1000 pedang. Mata Es langsung berbinar karena dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan ini, dan berkata dengan nada gembira, kalau begitu, yang perlu kita lakukan adalah menemukan teratai 1000 pedang ini. Tidak perlu khawatir tentang apapun, kan? Alina, aku tidak keberatan menunggu. Aku mencintaimu sebagai pribadi, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Posisimu di hatiku tidak akan pernah berubah. Ucapnya lembut dengan keyakinan dan cinta yang penuh. Alina sedikit gemetar saat akhirnya menatap Es. Matanya berkaca-kaca, namun dia tampak tenang dan yakin. Namun ekspresinya berubah kesal lagi saat dia mengungkapkan detail yang terlewat dalam penjelasan Star, kau tidak mengerti. Menurut Star, teratai 1000 pedang adalah legenda. Tidak seorang pun pernah berhasil menemukannya, bahkan klan Titan Surgawi, meskipun mereka memiliki warisan kuno. Faktanya, klan Celestial Titan adalah ras prajurit yang merupakan spesialis senjata, dan jalur pedang adalah jalur utama mereka. Aku bahkan memiliki kenangan tentang Tousan Sword Lotus. Menurut ingatanku, Tousan Sword Lotus adalah harta karun alam kelas abadi, dan dibentuk oleh tatanan alam. Namun, tidak seorang pun pernah melihatnya, dan itu adalah impian setiap penggarap pedang, atau lebih tepatnya, setiap penggarap senjata menginginkan Tousan Sword Lotus, karena ia memiliki nama lain, War Empyrean Lotus. Bagi penggarap pedang, mereka menyebutnya teratai 1000 pedang, dan bagi penggarap tombak, mereka menyebutnya teratai abadi tombak. Semua jalur senjata yang berbeda memiliki nama yang berbeda. Ini adalah impian setiap pembudidaya senjata karena dengan ini seseorang dapat terbebas dari hukum perang, hukum induk dari semua hukum senjata, dan menciptakan hukum senjata mereka sendiri. Inilah rahasia sebenarnya di balik hukum unik, yang sebenarnya merupakan salah satu persyaratan terpenting untuk menjadi abadi. Namun hingga hari ini, tidak ada catatan tentang siapapun yang menemukannya, jadi itu menjadi mitos. Selain itu, alam abadi terlalu jauh dari kita. Informasi tentangnya sangat sedikit, begitu sedikit sehingga dianggap sebagai lambang jalur kultivasi, puncak sejati. Es tercengang. Ia tidak menyangka akan menemukan rahasia seperti ini di balik 1000 pedang teratai, sedangkan kejutan terbesar adalah alam abadi. Ia tidak menyangka akan mendengar nama alam puncak kultivasi dan tak kuasa menahan rasa berdebar-debar di jantungnya. Apakah alam abadi benar-benar puncak sejati dari kultivasi? Pikir Es saat ini. Namun seperti yang dikatakan Alina, wilayah ini terlalu jauh dari mereka, jadi memikirkannya tidak terlalu berarti. Masalah saat ini masih Yin Ruler Sword Fantastic Fisik, dan War Empyrean Lotus yang legendaris ini. Es melirik Star, dan melihat pedang itu terdiam, dia mengerutkan bibirnya. Apakah ada cara lain? Tidak. Tidak ada. Alina menjawab dengan tegas, aku tahu kau peduli padaku, tetapi aku baik-baik saja tanpa tubuh terkutuk ini.
Aku memiliki Celestial Titan Bloodline, aku mengolah Titan Force, dan bahkan tanpa senjata apapun, aku cukup kuat. Selain itu, aku memiliki Mu dan Thief House, jadi mungkin ada cara untuk melewati ini di masa mendatang. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Es terdiam, tetapi ketika dia memikirkan tentang hukum pedang yang dia gunakan dengan Force, dia lebih memahami daripada siapapun betapa kuatnya senjata seorang kultivator dengan Force. Alina memiliki fisik yang fantastis yang sangat cocok dengan garis keturunannya, jadi dia akan benar-benar menderita. Aku akan mencarikannya untukmu. Percayalah padaku, jawab Es, matanya penuh keyakinan. Beri aku waktu lagi, dan jika memang tidak ada cara lain, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Namun pada saat ini, Star tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak terduga, seharusnya ada cara lain. Hal itu mengejutkan Es dan bahkan mengejutkan Alina, yang menatap Star dengan tak percaya. Cara apa lagi? Kau tidak memberitahuku apapun tentang itu. Star terdiam sejenak seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan mengungkapkannya, tetapi karena pedang itu mengetahui bakat Alina, pedang itu tidak dapat membiarkannya menghancurkannya. Bagaimanapun, Star adalah harta warisan klan Titan Surgawi, dan Star berakhir di serikat pedang matahari dan bulan dengan seluruh warisan klan Titan Surgawi, jelas ada alasan di baliknya. Alina mungkin satu-satunya Celestial Titan yang ada dan cukup layak untuk menggunakan garis keturunannya dan Star, jadi pedang itu enggan membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri. Jika Star tidak takut pada entitas di balik es yang mengikatnya, Star pasti sudah menggunakan kekerasan atau trik lain untuk membuat Alina patuh. Aku tidak memberitahumu karena bahkan aku tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak, dan satu-satunya metode dengan kemungkinan 100% adalah menemukan Tousan Sword Lotus dan mengembangkan Yin Sword Ruler Fantastic Fisik milikmu, dan Celestial Titan Bloodline, dan mewujudkan keinginan paling berharga dari Celestial Titan Rache. Tetapi tampaknya aku terlalu serakah, dan kau tidak berutang apapun kepada Celestial Titans. Kau tidak dilahirkan sebagai Celestial Titan, tetapi kau sangat berbakat. Itu membuatku membenci surga. Meskipun demikian, aku bisa melihat bahwa kau lebih menghargai cintamu daripada kekuasaan, dan kekasihmu menghargai dirimu, mungkin, jalan Celestial Titans juga harus dikubur. Jadi, aku akan memberitahumu cara lain yang seharusnya memberi kita metode lain untuk memperbaiki batasan Yin Ruler Sword Fantastic Fisik. Alina terkejut dan menjadi gelisah karena dia tidak menyangka Star akan menyembunyikan hal seperti ini. Namun karena roh pedang itu telah mengakui rasa sayangnya pada Es, dia pun merasa senang. Alina buru-buru bertanya, katakan padaku, ada apa? Es juga terkejut dan menatap Star dengan penuh harap. Meskipun dia yakin bisa mencari teratai 1000 pedang itu, jika ada cara lain untuk melewatinya, dia pasti akan sangat senang. Anda perlu menemukan catatan universal fisik tertinggi yang lengkap. 1374 sebuah harapan di tengah keputusasaan, 2. Es dan Alina terkejut dengan pengungkapan Star. Mereka tahu bahwa catatan universal tertinggi memiliki semua informasi tentang fisik fantastis, meridian fantastis, dan garis keturunan, dan Star telah memberitahu mereka bahwa catatan itu misterius dan tidak memiliki asal-usul. Namun, mereka tidak mengerti apa yang dapat dilakukan Alina dengan mencarinya. Hampir menebak pikiran mereka, Star melanjutkan, saya bisa mengerti bahwa kalian berdua bingung. Namun, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana sebenarnya catatan universal tertinggi itu bekerja. Catatan universal tertinggi tidak seperti buku, mereka seperti totem, dan Anda tidak bisa membacanya seperti gulungan giok. Faktanya, Supreme Universal Records terlihat sangat biasa, dan jika seseorang tidak mengetahui karakteristik sebenarnya, mereka akan menganggapnya sebagai barang antik dari dunia fana. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat membuka catatan universal tertinggi adalah mereka yang memiliki atribut yang sesuai. Seperti catatan universal fisik tertinggi hanya dapat dibaca oleh pemilik fisik fanatik yang tertera dalam catatan. Pada saat yang sama, catatan universal meridian tertinggi hanya akan menanggapi meridian fantastis dalam catatan, dan hal yang sama berlaku untuk catatan universal garis keturunan tertinggi. Tidak hanya itu saja, orang yang mengaktifkan rekaman tersebut, baik pemilik fisik, meridian,
maupun garis keturunan, bisa mendapatkan semua informasi tentang fisik, meridian, dan garis keturunannya yang fantastis. Informasi ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan umum atau karakteristik fisik bawaan, meridian, dan garis keturunan mereka, tetapi juga informasi tentang kemampuan bawaan, kelebihan, kekurangan, metode kebangkitan, dan bahkan metode evolusi mereka. Inilah tujuan sebenarnya dari catatan universal tertinggi. Saat itu S dan Alina baru menyadari sesuatu. Mereka berdua adalah orang-orang cerdas dan langsung mengerti maksud di balik saran Star tentang menemukan Supreme Physics Universal Records. Jadi, kalau kita bisa menemukan Supreme Physics Universal Records, lalu membiarkan Alina mengaktifkannya, dia akan bisa mendapatkan semua pengetahuan tentang fisiknya yang fantastis, termasuk kelemahannya, dan cara memperbaiki atau mengembangkannya, kan? Kilatan tajam melintas di mata S karena Supreme Universal Records tidak hanya dapat menolong Alina, tetapi juga semua orang yang memiliki fisik, meridian, dan garis keturunan yang fantastis. Benar sekali, Star mengakui tanpa ragu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Cara ini jauh lebih bisa dilakukan daripada mencari legenda yang sulit dipahami itu. Tanya Alina dengan marah dan tak percaya. Tidak, ini sama sulitnya. Star tiba-tiba membalas, apakah menurutmu catatan universal tertinggi seperti bintang-bintang biasa di langit yang ada di mana-mana? Dalam sejarah klan surgawi, hanya 4 totem catatan universal fisik tertinggi, 6 catatan universal meridian tertinggi, dan 3 catatan universal garis darah tertinggi yang telah ditemukan. Seperti yang kukatakan, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya atau siapa yang menciptakannya. Dan kepercayaan yang paling umum adalah bahwa tata alam menganugerahkannya kepada semua makhluk hidup. Sekarang, kau harus mengerti bahwa bahkan catatan universal tertinggi yang diketahui itu telah hilang dalam sejarah panjang, dan pemegangnya sebelumnya adalah kekuatan yang mengerikan. Jadi, mendapatkan yang spesifik akan sama sulitnya dengan mencari teratai 1000 pedang. Ekspresi Alina sedikit memucat. Harapan kecil yang ia rasakan langsung hancur, dan S tidak merasa lebih baik karena ia mengerutkan kening dalam-dalam. Lalu tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan matanya terbelalak. Saat aku mengikuti ujian militer klan vampir, bukankah patung itu bertuliskan, catatan garis keturunan tertinggi universal, saat mengevaluasi garis keturunanku? Jantung S berdebar kencang saat ia segera bertanya pada Star, katakan padaku, apakah salah satu lokasi Supreme Bloodline Universal Records yang diketahui adalah klan vampir? Maafkan saya, tetapi informasi ini sangat berharga, dan bahkan saya tidak mengetahuinya. Faktanya, hanya ras Celestial, leluhur Celestial Titans, yang seharusnya memiliki informasi ini. Jika Alina dapat sepenuhnya membuka semua ingatan warisannya, dia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Terutama karena pemilik terakhirku, mereka adalah orang terakhir yang selamat dari klan Titan Surgawi, dan mereka tampaknya telah menemukan sesuatu yang memicu keberadaan yang sangat mengerikan. Selama Alina dapat membangkitkan garis keturunan Celestial Titan sepenuhnya, dia juga akan mendapatkan ingatan leluhurnya, tetapi dia harus mencapai batas garis keturunan Celestial Titan dan menyentuh sumber garis keturunannya, garis keturunan Celestial. Star berkata dengan serius. Aku telah mempelajari terlalu banyak rahasia hari ini, tetapi bahkan lebih banyak rahasia baru menggantikannya. Bahkan klan seperti Celestial Titan pun dimusnahkan, dan pemilik Star sebelumnya seharusnya adalah Dewa Matahari dan Bulan. Bahkan dia pun binasa karena memprovokasi sesuatu yang mengerikan hanya karena dia menemukan sesuatu. Itu mengingatkanku pada pengemis itu, yang datang setelah benih itu. Namun, masalah mengenai Alina masih yang paling mendesak. Seperti yang ia renungkan, kita memerlukan 1000 pedang teratai atau catatan fisik tertinggi universal. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa yang pertama adalah legenda sedangkan yang kedua adalah harta karun tak tertandingi dari klan kuno. Pukul 20.57. S merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Bisakah kau ceritakan bagaimana klanmu dimusnahkan? Apakah klan seperti Celestial atau True Dragon masih ada? Mengapa klan sekuat itu bisa musnah? Star tetap diam sebelum pedang itu menjawab, maafkan aku, tetapi informasi ini terlalu sensitif,
dan mengetahuinya akan mendatangkan karma buruk dan kemalangan yang mengerikan. Sebaiknya kau menunggu sampai Alina membangkitkan seluruh garis keturunannya. Saat itu, kalian semua seharusnya sudah memenuhi syarat untuk mempelajari hal-hal ini. S mengerutkan kening karena putus asa. Dia tidak bisa tidak memikirkan peringatan serupa dari sistem dan memutuskan untuk melupakan masalah itu untuk saat ini. Dia telah mempelajari banyak sekali sejarah dan rahasia kuno. Namun, masalah mengenai Alina masih yang paling mendesak. Seperti yang dia renungkan, kita butuh 1000 pedang teratai atau catatan fisik tertinggi universal. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah yang pertama adalah legenda sedangkan yang terakhir adalah harta tak tertandingi dari klan kuno. Namun, aku sudah tahu tempat di mana totem catatan fisik tertinggi universal mungkin berada. Dan jika aku bisa menaklukkannya, aku mungkin bisa mendapatkan informasi baru. Namun, benda yang dikurung atau terperangkap di dalam ujian angkatan darat itu situasi yang sangat sulit. Yah, aku mungkin bisa membantumu. Pada saat ini, suara tak terduga terngiang di kepala S, mengejutkannya. S segera pulih dari keterkejutannya sebelum menanyai Malservus dengan sedikit gelisah, Tuan. Anda terjaga sepanjang waktu ini. 1375 janji lainnya. S terkejut dengan campur tangan Malservus yang tiba-tiba, karena ia mengira bahwa gadis itu masih tertidur. Meskipun demikian, implikasi di balik kata-kata Malservus terlalu penting baginya untuk diabaikan atau dipedulikan begitu saja. Fufufu, setelah peningkatan kultivasimu yang tiba-tiba dan Naschenwald yang baru saja berkembang, aku menjadi bersemangat, dan aku memutuskan untuk memeriksa apa yang telah kau lakukan. Lihatlah, aku menyaksikan drama yang begitu besar sehingga aku tidak bisa tidak menontonnya dengan gembira. Malservus berseru nakal. S terdiam dan tak bisa menahan diri untuk menyalahkan Malservus dalam hati, namun dia tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Kita bahas nanti saja, jawabnya pada Malservus seketika. Dia menatap Alina yang masih berada dalam pelukannya, dan Star dengan percaya diri berkata, dengar, kalian berdua, tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah tahu tempat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa, benarkah? Alina terkejut saat menatap S dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Star pun tampak sama. Pedang itu sama sekali tidak percaya dan mengira S hanya menenangkan Alina agar tidak melakukan kesalahan. Jadi, Star memutuskan untuk tetap diam dan bahkan diam-diam menyemangati S agar dia bisa meyakinkan Alina agar tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Kenapa aku harus berbohong padamu? Berhentilah terlalu banyak memikirkan hal ini dan fokuslah pada kultivasimu. Kita akan menikah sebelum memikirkan hal-hal ini, oke? S menatap Alina dalam-dalam, dan dia tiba-tiba tersipu. Namun, S dapat merasakan bahwa pikiran Alina yang kacau tampaknya telah jauh lebih tenang. Alina menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh pertimbangan, baiklah, aku akan percaya padamu apapun yang terjadi. Tapi berjanjilah padaku, kau tidak akan ragu untuk katakan saja padaku jika kau membutuhkanku. Dia tampak terlalu malu untuk mengatakan apapun yang sedang direncanakannya dan tersipu malu. Dia tidak memiliki kepribadian yang berani seperti Eva dalam hal itu, dia semurni salju. S bahkan semakin terdiam dan memutuskan untuk mengabaikan kata-kata terakhirnya. Dia menatap Star dan berkata dengan tegas, di masa mendatang, jika kamu menghadapi hal serius seperti ini, laporkan langsung kepadaku, meskipun Alina tidak setuju. Aku tahu dia bisa menjadi orang yang sulit diatur, tetapi dia cenderung menangani semuanya sendiri dan tidak akan mencari bantuan orang lain. Bahkan ketika dia masih kecil, dia takut badai, tetapi dia berpura-pura takut. Hei, Alina yang sama sekali tidak percaya bahwa S tiba-tiba mengungkit masa kecilnya, langsung meninju dada S sambil menggunakan sedikit kekuatannya. Bang! Suara keras seperti genderang dipukul terdengar saat dia meninju dada S, dan Alina langsung menyadari bahwa dia sama sekali tidak lemah seperti sebelumnya, faktanya, tubuh fisiknya seperti harta karun tingkat 5 yang lebih rendah. Namun, ia kembali terkejut saat menyadari S hanya menyeringai dan tidak tampak kesakitan atau merasa tidak nyaman sama sekali. Pada saat itu, ia melihat kilatan aneh melintas di mata S, seperti kilatan petir yang gelap.
Ia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan matanya terbelalak. Lord S, kau juga punya kekuatan. Starlah yang berseru tak percaya, karena Star adalah harta karun yang dibuat untuk digunakan dengan kekuatan, jadi pedang itu secara alami lebih familiar dan sensitif terhadap kekuatan. S tidak menyangkalnya dan mengangguk, memang, aku baru saja membangkitkan The Force-ku, tapi aku masih di Ascension Grade 1. Tapi kamu juga punya hati kultivasi. Ucap bintang saat pedang itu tampak bergetar seolah menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. S terkekeh, iya, aku seorang pejuang sejati dan pembudidaya jiwa sejati. Aku tahu ini jalan yang sulit, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu kulakukan untuk melindungi semua yang kusayangi, terutama orang-orang yang kucintai. Dia menatap Alina saat mengucapkan kata-kata itu. Alina tidak tampak terlalu terkejut. Matanya berbinar penuh kekaguman dan cinta, seolah-olah segalanya mungkin bagi S. Dia lebih tenang dari sebelumnya, dan semua kekhawatirannya tampak mencair di bawah tatapannya yang meyakinkan. Star tidak lagi mengatakan apapun dan kemudian menghilang, seperti pedang yang muncul. Sekarang, pedang itu tidak hanya takut pada S tetapi juga mengaguminya karena jalan kultivasinya yang berani. Setelah beberapa lama, S akhirnya memutuskan untuk memberitahu Alina tentang janjinya kepada Eva. Alina tidak bereaksi apa-apa selain rasa herannya yang kecil karena ini adalah berita baru baginya, dan matanya berbinar-binar dengan kilatan aneh. Bukankah ini berarti dia bukan istrimu sekarang? Alina bertanya dengan cepat seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang besar. S tersenyum kecut, tidak, aku sudah menjelaskan kepadamu bahwa menurut adat ras iblis, kita menikah. Namun, karena Eva dibesarkan dan dilahirkan di antara manusia dan di kota bunga sungai, dia juga percaya pada adat pernikahan manusia. Lagi pula, ini bukan tentang adat istiadat. Ini lebih tentang janjiku padanya. Meskipun aku agak naif dan baru di dunia kultivasi, aku tidak tahu bagaimana adat istiadat dunia kultivasi bekerja. Meskipun demikian, aku berencana untuk menepati janjiku padanya karena jika aku tidak bisa, apa yang menghentikanku untuk tidak mengingkari janji di masa depan dengannya atau denganmu? S berkata dengan serius. Mata Alina berbinar saat dia menatap S dengan lembut dan mengangguk. Meskipun iblis perempuan itu penuh kebencian, aku tidak akan menghentikanmu untuk menepati janjimu padanya, dan aku tidak ingin dia berpikir aku mempermainkannya. Namun, sekarang setelah kau menyebutkan ini, aku tiba-tiba berpikir tentang sesuatu. Klan surgawi juga memiliki ritual pernikahannya sendiri yang unik, seperti klan iblis. Mata S terbelalak saat dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan kata-kata itu, dan seperti yang dipikirkannya, cara Alina menatapnya mengingatkannya pada Eva. Meskipun aku belum membangkitkan ingatan tentang ritual pernikahan klan surgawi, karena aku belum dianggap dewasa, begitu aku melakukannya, kau harus ikut serta, entah kau suka atau tidak. Selama kau berjanji padaku, aku akan bersabar. Tuntut Alina dengan mata yang dipenuhi hasrat dan harapan. S tidak tahu harus berkata apa saat ini, tetapi dia merasa jika dia tidak setuju dengannya, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Aku, hela napas, baiklah. S setuju dengan pengunduran dirinya, karena apa yang mungkin salah. Lagi pula, kehidupan Alina sudah terhubung dengannya melalui Tiff House. Hanya di masa depan dia akan benar-benar menyadari. 1376 kekacauan terjadi. S menemani Alina selama beberapa jam di ruang kultivasinya, di mana mereka berbincang tentang apa yang telah mereka lalui selama ini. Ia tercengang saat mengetahui bahwa Alina telah berada di Menara Raja Pedang Langit selama ini, dan asal-usul gulungan giok pedang langit serta rahasianya. Meskipun dia tahu gulungan giok pedang langit adalah salah satu kunci untuk mendapatkan seluruh warisan pedang langit Algojo, dia tidak menyadari bahwa Menara Raja Pedang Langit juga berkaitan dengannya, mereka tampaknya juga mengincar warisan itu. Jika bukan karena indera pencuri surgawi Alina, dia tidak akan mengaktifkan Sky Sword Jade Scroll dan dengan mudah menyusup ke Sky Sword King Tower. S bahkan membuat rencana dengannya tentang Sky Sword King Tower karena fondasi jalur pedangnya juga dibangun di atas Sky Sword, dan Alina sangat senang menyetujuinya. Namun, setelah itu, Alina tiba-tiba mengajukan permintaan yang tidak terduga.
Dia ingin bertarung pedang dengannya tanpa menggunakan ki atau force, tetapi teknik pedang murni dan pemahamannya. S langsung setuju karena dia juga penasaran seberapa kuat teknik pedang Alina karena bakat pedangnya yang alami, dan pertarungan pedang yang tak terduga pun terjadi. Setelah sekitar 1 jam, S dan Alina muncul di istana kasih sayang abadi. Mereka tampak sama, tetapi mata mereka tajam dan dipenuhi dengan emosi yang aneh. Hasil pertarungan pedang mereka hanya diketahui oleh S dan Alina atau pedang mereka, dan mereka berdua nampaknya tidak berminat untuk membahasnya atau bahkan menyebutkannya, karena memang tidak diperlukan. Kakak, S tersadar dari lamunannya saat mendengar suara renyah yang tak terduga, penuh dengan keluhan dan kemarahan. Saat berikutnya, seberkas sinar putih kecil langsung mendarat di lengannya. S tidak terluka saat ia menggendong sosok kecil nan lembut, tetapi ia dipenuhi rasa terkejut dan tidak yakin saat melihat siapa orang itu. Leah. Apa yang kau lakukan di sini? Itu memang si bocah nakal Leah, tetapi tidak seperti wajahnya yang lucu dan nakal, dia tampak marah. Matanya yang besar dipenuhi air mata saat dia menatapnya seolah-olah melihat penyelamatnya, dan dia tampak lebih imut. Dasar jalang, ganggu aku. Kau harus menghukumnya dan mencari keadilan untuk Leah. Dia mengeluh keras karena marah. S terkejut, dan Alina tidak berbeda. Dia terkejut dengan bagaimana seorang gadis kecil yang imut seperti Leah bisa mengumpat dan menatap S dengan ragu. Meskipun Alina tahu Leah adalah saudara perempuan Zarya, dia tidak mengenal mereka secara pribadi. Bagaimanapun, dia juga menyukai Leah karena dia mirip Cirus dan Cucu, bahkan mungkin lebih imut. Siapa yang menindasmu, Cucu? S bertanya dengan mata agak menyipit, dengan sedikit ketidakberdayaan, karena dia tahu mengumpat adalah hal yang normal bagi Leah karena ajaran Zarya dan dia telah mengajarinya berbagai macam respons khusus dalam situasi yang berbeda. Karena ia memanggil seseorang dengan sebutan jalang, berarti ia merujuk pada seorang wanita, dan jika bajingan atau cabul, berarti ia merujuk pada seorang pria. Sebenarnya aku, tiba-tiba terdengar suara jahat dengan nada kesal. Raut wajah S menegang sejenak sementara Alina langsung memasang ekspresi kesal. Dia melihat Eva berjalan mendekat, dan Cirus serta Cucu berada di pundaknya. Keduanya tampak sangat patuh, seperti patung, dan mata Cirus yang tajam dipenuhi dengan teriakan minta tolong kepada S. Sepertinya Eva menangkap anak-anak nakal ini. Meskipun aku tidak keberatan dengan Cirus karena anak nakal itu pantas mendapatkan lebih banyak kesulitan, sementara Cucu penurut dan tidak akan membuat masalah, Leah berbeda. Zarya pasti akan membuat kekacauan jika dia melihat Leah seperti ini. Jantung S berdebar-debar hanya dengan memikirkan Zarya yang terlalu protektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ketiganya bisa muncul di sini? S memutuskan untuk menanyakan masalah ini terlebih dahulu. Hehehe, kenapa kau tidak bertanya pada si pembuat onar kecil ini? Eva terkekeh sambil tiba-tiba mengusap kepala Cirus, membuat pria malang itu sedikit gemetar. Ia mengecilkan kepala kecilnya. S tidak tampak terkejut lagi saat dia melirik Cirus dan membiarkan dia menikmati perawatan Eva. Kami hanya sedang menjelajah. Tapi jalang itu menculik kami semua dan kemudian dia berkata ingin menggantung Leah. Tiba-tiba Leah membalas sambil melotot tajam ke arah Eva, sementara dia memegang erat S seolah tidak takut lagi, penyihir jalang. S tertegun sementara mata Eva menyipit berbahaya, tetapi seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar penyihir jalang. Cek, aku tidak menyangka kau akan menindas adik perempuanmu yang imut ini, tapi dia sama sekali tidak takut dengan kezalimanmu. Aku menyukainya, biarkan aku memeluknya. Alina tertawa riang dan merebut Leah dari S. Dan tanpa diduga, gadis kecil itu sama sekali tidak melawan dan membiarkan Alina memeluknya sambil menatap Alina dengan penuh rasa ingin tahu. Adik kecil, sebutkan namamu pada kakak perempuanmu, aku akan melindungimu dari si penyihir jalang. Kau tidak perlu takut padanya sama sekali. Suara Alina dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia menatap Leah dengan mata berbinar dan pandangan menyemangati. Tidak, jangan. S ingin menghentikan Leah berbicara dan bahkan memperingatkan Alina bahwa itu adalah ide yang buruk. Tetapi sayang, sudah terlambat, dan Alina jelas tidak akan membiarkannya. Di sisi lain,
Ekspresi Eva yang agak marah tiba-tiba berubah. Ia menatap Alina dengan pandangan aneh di matanya sebelum melirik Leah, dan bibirnya berkedut. Leah memperkenalkan dirinya dengan polos, sebagaimana ia memperkenalkan dirinya kepada Eva, karena ia mendapati Alina sangat disenangi, dan ia sangat cantik, sama seperti Eva, mereka berdua lebih menarik daripada kakak perempuannya. Tapi masalahnya, Zarya telah mengajarinya untuk menyebut orang-orang yang menurut Leah lebih cantik dari Zarya. Aku Leah. Senang bertemu denganmu, dasar jalang jelek. Ekspresi lembut Alina langsung membeku saat senyumnya menegang, dan es mulai berkeringat saat melirik Eva. Saat melihat senyum lebar Eva, dia tahu Eva tampaknya menderita hal yang sama, dan dia menunggu hal ini terjadi pada Alina juga. Hahaha, dasar jalang jelek. Baiklah, gadis kecil, aku tidak akan menghukummu selama kau terus memanggilnya seperti itu. Bahkan, aku bisa memberimu koin-koin yang kau cari di sini, yang perlu kau lakukan hanyalah memanggilnya, sama setiap kali kau melihatnya. Eva langsung menyerang saat besi masih panas, dan dia menertawakan kemalangan Alina seperti Alina sebelumnya. Mata Leah langsung berbinar saat mendengar kata, koin. Ia menatap Eva dan bertanya dengan serius, benarkah? Sepertinya ia telah melupakan semua keluhannya dan sedang membuat kesepakatan bisnis. Es langsung menyadari ekspresi Alina semakin gelap dan urat-urat di pelipisnya menyembul. Tanpa ragu, dia meraih Leah dan melarikan diri. Ahem, aku harus melakukan sesuatu dengan Leah. Kalian lanjutkan saja. 1377 jalan-jalan di kota. Pada saat ini, karena kekacauan yang tiba-tiba terjadi di Lembah Dendam, seluruh istana mahkota Raja Rune dalam keadaan siaga tinggi. Personel Istana Mahkota Raja Rune mengunci seluruh lembah. Akan tetapi, meski dengan parameter tersebut, sebuah bayangan gelap menyelinap keluar dari lembah di bawah bayang-bayang malam tanpa bulan, dan dengan kecepatan yang mengerikan, ia menuju ke kota Runic Forge. Karena kota Runic Forge paling dekat dengan Vindictive Ridge Valley, sebagian besar lalu lintas terpusat di sana, dan orang-orang dari Istana Mahkota Raja Runic, yang bertugas menyelidiki kejadian aneh di lembah itu, juga melewati sana. Terlebih lagi, suasana di dalam kota sangat tegang, karena hanya klan-klan teratas di Great Crown Domain yang bisa tinggal di sana. Mereka telah mendapatkan beberapa berita melalui saluran mereka, dan mereka semua waspada dan siaga tinggi. Gerbang masuk kota Runic Forge diperkuat lebih lanjut, dan semua formasi diaktifkan, karena bahkan seekor kutu pun tidak dapat memasuki kota tanpa menjalani pencarian mendalam dan pemeriksaan identitas. Salah satu dari banyak penjaga melihat pelat formasi di tangannya. Di sana ada sebuah token, dan semua informasi pun terungkap. Dengan sedikit rasa terkejut, penjaga itu menatap pemuda di depannya, pemilik token identitas itu. Ekspresinya serius. Anda seorang pelayan Eleanor Sun, seorang murid King's Anvil. Dengan tatapan penuh hormat, pemuda itu mengangguk, ya, Tuan. Saya pergi keluar untuk menjalankan tugas untuk majikan saya, dan baru ketika saya sudah dekat dengan kota saya menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia tampak cemas dan malu-malu. Penjaga tidak menemukan sesuatu yang aneh pada pemuda itu, dan tokennya asli, dan formasi itu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengembalikan tokennya kepada pemuda itu dan berkata dengan dingin, kau bisa masuk dan, jika kau ingin saranku, cepatlah temukan tuanmu. Jika pengawal istana menangkapmu karena suatu kecurigaan, bahkan tuanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah pemuda itu memucat saat dia dengan cepat mengambil token dari penjaga dengan tangan gemetar dan mengucapkan terima kasih sebelum dia bergegas masuk, jelas bermaksud untuk mengindahkan nasihat penjaga. Namun, ketika pemuda itu jauh dari gerbang kota, ekspresi malu-malu dan cemas di wajah pemuda itu atau es langsung menghilang, dan dia tampak sangat tenang. Cek, menyembunyikan hukuman surgawi menjadi semakin merepotkan. Aku mungkin harus menemukan lokasi yang lebih terpencil di masa depan, atau jika setiap kali aku memberitahu kekuatan seperti Istana Mahkota Raja Rune saat aku menerobos, aku mungkin akan menderita malapetaka pada akhirnya. Es tersenyum kecut karena dia sudah tahu sumber kesalahpahaman besar ini. Meskipun demikian, dia tidak peduli selama mereka tidak menghubungkannya dengan dirinya. Dia tahu tidak mungkin mereka akan mencurigai seorang
pelayan, dengan Half King yang misterius. Tidak ada Half King yang cukup bosan untuk berperan sebagai pelayan. Meski begitu, S memahami inti dari betapa mengerikan hukuman surgawi terakhirnya. Meskipun sebagian besar informasi tersebut hanyalah rumor, lebih dari 95% menduga itu adalah kesengsaraan surgawi tahap akhir. Yah, hukuman itu diperkuat karena buah iblis pemecah bintang. Aku tidak akan memanggil magister kehancuran lain kali. Kuharap begitu. S masih merasakan hawa dingin di tulang punggungnya hanya dengan memikirkan pertarungannya dengan avatar magister kehancuran. Meskipun dia mendapatkan banyak hal dari pertempuran itu, dia tetap tidak ingin mengalami situasi itu jika dia bisa menghindarinya. Adapun mengapa dia kembali ke Runic Forge City. Baiklah, keadaan sudah aman. Jangan membuat masalah. S memberi peringatan keras, dan sesaat kemudian, dua wanita manusia dengan ciri-ciri biasa muncul di sampingnya. Oh, enak sekali menghirup ki roh surga, hangat sekali. Seru wanita bergaun hitam dan berambut hitam itu sambil mengaitkan tangannya dengan S. Itu adalah Eva yang menyamar. Wanita kedua yang mengenakan gaun putih dan rambut perak itu melotot ke arah Eva, yang ternyata adalah Alina, yang juga mengenakan penyamaran. Dia mengaitkan lengannya dengan tangan S yang lain dan membalas, bagaimana kalau dia diusir saja? Dia akan membongkar penyamaran kita. Bagaimana kalau kamu pergi mendaki ke tempat lain dan biarkan aku dan suamiku berjalan-jalan dengan tenang? Eva pun tidak akan kalah. Baiklah, kalau kalian berdua tidak berhenti, aku akan mengirim kalian berdua kembali. S memperingatkan dengan tegas. Cek. S tersenyum getir saat mendapati dirinya dalam situasi ini karena si bocah nakal Leah. Meskipun Leah tanpa sengaja menyinggung kedua wanita besi ini, S lah yang harus menenangkan mereka. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh S adalah mengajak mereka bertamasya di Runic Forge City, dan baru setelah itu, perang keluarga akan berakhir. Terlebih lagi, S terdiam saat melihat mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan ia merasa telah terjebak. Meskipun demikian, ia juga senang bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka seperti ini karena sudah lama ia tidak berjalan-jalan seperti ini bersama Eva atau Alina. Akan tetapi, situasi kota Runic Forge tidaklah optimal, jadi dia memberi mereka Star Sleep agar mereka menyadarinya. Terlebih lagi, Zarya juga belum kembali, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan menutup toko. Jadi, S ingin melihat apa yang dilakukan wanita kasar itu, dan dia juga ingin wanita itu mengajari Leah untuk tidak menggunakan kata-kata itu setidaknya dengan anggota rumah, atau dia akan menderita, dan begitu juga dia. Setelah itu, kedua wanita itu, meskipun memiliki perbedaan, menjadi patuh saat mereka menyeret S di sepanjang jalan-jalan kota yang ramai. Meskipun suasananya tegang, aktivitas di Runic Forge City tampaknya meningkat alih-alih menurun, dan banyak bisnis tampaknya berkembang pesat. Bagaimanapun, Runic Forge City adalah kota komersial, jadi lalu lintas yang lebih tinggi berarti lebih banyak bisnis. Saat S berjalan menuju pusat kota, dia mengaktifkan peta takdir untuk berjaga-jaga seandainya ada personel musuh yang mendekatinya, sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Tetapi S tidak menyangka Zarya akan meneleponnya saat ini dan ia mengira Zarya ingin S memanggilnya kembali. Akan tetapi, karena Eva dan Alina sedang bersenang-senang, dia tidak ingin merusak suasana. Jadi, dia mengangkat telepon dan menyuruh Eva menunggu di toko, dan dia akan menjemputnya secara pribadi dari sana. Namun saat ia menerima panggilan itu, ia mendengar suara Zarya yang berat, cepat datang ke toko. Aku tidak bisa teleportasi, aku punya beban ekstra. 1378 calon akolit. Di toko alkimia, Zarya duduk di posisinya sebagai bos wanita sambil santai menghisap pipa tembakau kesayangannya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba memancarkan kilatan aneh. Setelah itu, terdengar ketukan di pintu yang tertutup, dan terdengar suara serius, "Ini aku." Zarya mengenali pemilik suara ini, dan dengan sebuah pikiran, dia membuka kunci pintu melalui formasi tersebut. Saat berikutnya, pintu terbuka, dan S, diikuti oleh Eva dan Alina yang menyamar, masuk ke dalam. Oh, kamu seorang alkemis dan bahkan punya toko.
Keren. Eva tiba-tiba memuji sambil melihat sekeliling. Alina tidak berbicara tetapi mengangguk ke arah Zarya dengan sedikit nada kesal, setelah mengetahui dari S bahwa Zarya adalah sumber kosakata unik Leah. Mereka, Zarya menyipitkan matanya. Meskipun dia sudah bisa menebak kalau kedua orang ini adalah anggota DPR yang menyamar, dia belum mengenal mereka dengan baik, jadi dia tidak bisa memastikannya, dan dia juga tidak menggunakan akal sehatnya, karena itu tidak sopan. Meskipun demikian, dia tidak bisa tidak mengingat kedua wanita yang terlalu ramah, dengan kecantikan yang tidak wajar dan garis keturunan yang mengerikan itu. Mereka berdua juga merupakan wanita resmi S. Belum lagi bahwa perjalanan ke jurang ini juga karena salah satu dari mereka. Dia memiliki kesan yang paling dalam tentang Eva. Kalian semua sudah pernah bertemu sebelumnya, tetapi aku belum memperkenalkan mereka secara pribadi. Dia Eva, istriku, dan dia Alina, tunanganku. Aku harap kalian tidak keberatan untuk mengenalkan mereka. S memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Senyum Eva dipenuhi rasa puas, dan meski Alina sedikit cemberut, hatinya masih dipenuhi rasa bahagia. Zarya melirik S dengan waspada, seakan-akan sedang menatap predator. S merasa ada yang janggal, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Hehe, jangan khawatir. Kami juga tidak membawa hadiah apapun, karena kami tidak tahu apa yang kamu sukai. Eva tampak ceria saat mendekati Zarya, dan tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apakah kamu yang mengajari adik perempuanmu, istilah sopan, itu? Ekspresi Zarya berubah saat nama Leah disebut, dan dia langsung tahu Leah mungkin telah menyapa mereka di rumah pencuri. S sama sekali tidak menduga hal ini, dan dia langsung menambahkan, Leah sedang bermain dengan Cirus dan cucu ketika Alina dan Eva menemuinya. Seperti yang kau tahu, dia cukup, terus terang. Tapi tidak ada hal yang luar biasa terjadi. Namun, bisakah kau memberitahunya untuk setidaknya tidak bersikap terus terang kepada anggota dewan? Lagi pula, Leah itu manis dan menyenangkan, dan aku yakin semua orang di rumah pencuri akan menyukainya dan menjaganya seperti Cirus dan cucu. Mata Zarya menyipit berbahaya saat dia menatap S, lalu Eva, dan Alina. Eva masih tersenyum, tetapi Alina tidak menyembunyikan ketidaksetujuannya. Jika sebelumnya, Zarya pasti sudah mulai mengumpat dan menyerang tanpa pandang bulu. Tetapi setelah rapat DPR, pola pikirnya berubah. Dia tahu bahwa rumah pencuri adalah peluang besar bagi dirinya dan Leah, belum lagi bahwa itu tidak seperti organisasi lainnya. Aku akan bicara dengannya. Maafkan dia jika dia menyinggungmu. Dia tidak bersalah dan sedikit nakal. Tapi dia tidak punya niat jahat. Malah, kamu harus tahu bahwa aku ditipu untuk bergabung dengan Thief House karena Leah terlalu menyukai bajingan itu. Zarya tersenyum, menjelaskan, sambil memanggil S dengan sebutan bajingan secara wajar. Bibir S berkedut, dan karena ini bukan pertemuan resmi, dia tidak bisa menggunakan posisinya untuk mencaci maki Zarya, dan dia juga tidak akan melakukannya meskipun dia bisa. Lagi pula, Zarya bersikap sangat ramah alih-alih mulai melawan mereka. Setidaknya dia telah menerima bahwa kita tidak akan menyakiti Leah, pikir S, karena ini adalah kemajuan luar biasa dalam mentalitas Zarya. Hehehe, dia memang suka adiknya. Jangan khawatir, aku suka sekali dengan si pembuat onar kecil itu, dia bahkan lebih berani daripada Cirus, si bajingan kecil, seperti kakaknya. Jawab Eva penuh arti. Alina pun mengangguk, aku setuju dengan si setan perempuan. Zarya terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak bersama Eva dan Alina, sementara ekspresi S agak muram. Dia tidak menyangka akan diserang dari 3 arah, dan bahkan Alina pun ternoda olehnya. Meskipun demikian, dia tiba-tiba tersenyum setelah melihat mereka semua bergaul, hanya ini yang dia inginkan di rumah pencuri. Setelah tertawa lepas, S menunjukkan ekspresi kesal saat bertanya, baiklah, jika kalian bertiga sudah cukup bersenang-senang, bagaimana kalau kita kembali ke rumah pencuri? Yang lain akan segera kembali. Hanya tersisa sekitar 54 jam sebelum kita semua berteleportasi. Kita harus mulai bersiap. Semakin cepat, semakin baik. Zarya mengangguk sambil berkata, kau benar, kota Runic Forge akhir-akhir ini kacau balau,
dan aku khawatir makhluk tua itu akan datang lebih cepat. Jadi, bantu aku menempatkan calon pengikutku di rumah pencuri. Jadi, kita bisa berangkat. S terkejut saat mendengar calon pembantu. Dia akhirnya menyadari apa yang dimaksud Saria dengan bagasi, dan mengapa dia membutuhkan S untuk memindahkannya. Ternyata dia telah memilih pencuri pembantunya selain Leah dan sekarang ingin membawa mereka kembali ke rumah pencuri sehingga dia bisa memasukkan mereka ke rumah pencuri begitu dia memenuhi persyaratan. Itu ide yang buruk, tetapi S menyukai jiwanya. Tidak masalah. Aku tidak menyangka sebelumnya kau akan memikirkan orang lain selain Leah. S tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Saria tiba-tiba menatap S dengan aneh, lalu dia menjawab dengan senyum yang dalam, "Yah, aku benar-benar tidak punya pilihan lain sebelum kau mengenalkanku pada kandidat yang sempurna." S terkejut dan bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu, aku mengenalkanmu kepada para kandidat?" Eva dan Alina juga penasaran saat mereka menonton dalam diam. Tiba-tiba itu menjadi tontonan yang menarik, intuisi kewanitaan mereka begitu tajam. Saria tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan menuju ruang perumahan toko. "Ikuti aku." 1379 takdir lagi. Saria memimpin kelompok S menuju lantai atas toko. S cukup mengenalnya, karena dia telah tinggal di sana selama berminggu-minggu. Namun, S terkejut ketika dia menyadari Saria sedang berjalan menuju kamarnya, zona terlarang di toko. Namun, tanpa diduga, Saria tiba-tiba berhenti di depan pintu, mengeluarkan platformasi, dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, lingkaran rahasia muncul di pintu, dan pintu itu bergeser ke atas, membuka tangga yang mengarah ke bawah. Itu adalah ruang tersembunyi. Tak seorang pun terkejut karena wajar saja jika sebuah bangunan memiliki ruang tersembunyi. Saria pun tak berkata apa-apa, ia pun masuk dan menaiki tangga sementara yang lain mengikutinya tanpa bersuara. Ketika mereka sampai di ujung tangga, sebuah pintu rahasia yang terbuat dari logam roh yang kuat didorong terbuka, memperlihatkan ruangan yang luas. Namun, S terkejut melihat bahwa ruangan yang luas ini sebenarnya adalah bengkel alkimia. Bahkan ada pelindung tanaman obat kecil yang menutupi setengah ruangan. Ini adalah pertama kalinya S melihat bengkel Saria karena ia belum pernah melihat Saria melakukan alkimia atau menjual produk alkimia di toko tersebut. Ia bahkan menduga Saria adalah seorang alkemis. Namun mata S membelalak kaget saat melihat sesuatu di tengah bengkel. Ada lingkaran rune yang aktif, dan di atas lingkaran itu ada dua sosok yang tampaknya tidak sadarkan diri. Mereka terjebak dalam formasi itu. "Kau," S menatap Saria tak percaya karena dia mengenali salah satu sosok tak sadarkan diri di dalam lingkaran rahasia itu. Alina dan Eva juga sedikit terkejut, tetapi ketika S bereaksi begitu tiba-tiba, mereka menjadi lebih penasaran dan menatap Saria dan S untuk meminta penjelasan. Saria menyeringai saat melihat ekspresi tercengang S, dan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Pukul 21. Dengan ekspresi polos, dia berkata, "Mengapa kau begitu terkejut, pemimpin? Kau tidak setuju dengan para akolit ini?" S hampir tertawa terbahak-bahak saat akhirnya mengerti apa yang dimaksud Saria dengan kandidat yang diperkenalkan olehnya. Dia tidak menyangka Saria akan seberani ini, dan dia bahkan berhasil menangkap mereka. Karena dia sudah mengenal salah satu dari mereka, dia tidak perlu menebak siapa yang kedua. Siapa mereka sebenarnya? Eva tak kuasa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini, dan Alina juga menginginkan jawaban. S memaksakan senyum dan menjawab, "Mereka adalah targetku berikutnya. Mereka adalah anggota kelompok pencuri terkenal lainnya yang dikenal sebagai Nightfall Ravenhood. Wanita manusia itu adalah Eleanor. Dialah yang membawaku ke kota ini." Dia mulai menjelaskan dari awal, dan Saria tidak berbicara. Salah satu sosok yang ditangkap Saria memang Eleanor, sedangkan yang lain seharusnya merupakan anggota lain dari Nightfall Ravenhood, yang belum pernah dilihat S sebelumnya. Eva dan Alina tercengang sebelum mereka melotot ke arah Eleanor saat mendengar wanita ini telah memperbudak S dengan kontrak hukum. Kemudian, Nightfall Ravenhood memberi S ujian yang mematikan. Setelah mengungkapkan kebenarannya, S menatap Saria dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu menangkapnya, dan siapa yang satunya?"
Ravencrown. S telah menugaskan Zarya untuk mengawasi anggota Nightfall Ravenhood. Eleanor menuntun Zarya ke Ravencrown, dan dia bahkan menemukan Raveneye. Lebih jauh, Eleanor memberi S tugas untuk mencari tahu keberadaan putra Count Anvil atas nama Ravencrown dalam waktu 1 bulan. Ia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyusup ke jajaran Nightfall Ravenhood dan menemukan tujuan mereka di Runic King Crown Palace. Namun karena kemunculan Abyss Mission Series secara tiba-tiba, ia pun menyerah. Namun, ia tidak menyangka Zarya akan tiba-tiba menangkap 2 anggota Nightfall Ravenhood sehingga ia bisa menjadikan mereka Thief Acolyte-nya. Zarya menjawab, sebenarnya, aku tidak berencana untuk menangkap mereka. Namun, saat aku kembali ke toko, aku mendapati seseorang mencoba merusak formasi toko. Mereka mungkin tidak menduga aku akan muncul langsung di dalam toko dan baru melakukannya setelah memastikan tidak ada seorang pun di dalam. Saya sudah marah karena mereka mengawasi toko saya dan membahayakan keselamatan Leah. Kalau kami tidak pergi ke Abyss, saya mungkin akan ikut saja, tetapi karena saya tahu misi ini sudah berakhir, saya memutuskan untuk membawa bakat-bakat hebat ini di bawah sayap saya. Begitulah cara saya menemukan Eleanor dan Ravencrown ini. Saya tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sebelum saya mengaktifkan formasi toko dan menjebak mereka sebelum menggunakan kekuatan penuh saya untuk menaklukkan mereka berdua. Harus kuakui, Ravencrown ini hampir berhasil melarikan diri jika bukan karena formasi Joss Ascension Grade 8 ini. Jadi, bagaimana menurutmu? Bukankah ini ide yang bagus untuk menggabungkan mereka ke dalam Thief House sebagai Thief Acolyte-ku? Aku cukup suka dengan mereka berdua. Lagi pula, selama kita bisa menunjukkan kekuatan kita dan mengubah mereka menjadi pihak kita, kita bisa dengan mudah mendapatkan semua rahasia Nightfall Ravenhood dan bahkan melumpuhkan geng mereka. Senyum Zarya dingin dan penuh dengan kebencian saat dia melotot ke arah Eleanor dan Ravencrown. Mata S berbinar karena ini memang ide bagus, lalu dia memandang Eleanor dan Ravencrown. Matanya tiba-tiba menyipit saat menatap Ravencrown lebih dekat, terutama wajahnya yang bercadar dan rambutnya yang abu-abu pucat. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, pikirnya. Tiba-tiba, sebuah adegan terlintas di benaknya, dan mata S terbelalak saat ia dengan cepat membuka peta takdir yang masih aktif. Ia hampir menangis karena terkejut saat melihat titik takdir ember yang berkilauan. Ravencrown adalah wanita yang sama, Leah, yang ia lihat bersama kelompok Jake di Ancient Remnant. Ini takdir lagi. Jantung S berdebar kencang karena ia hampir tidak percaya bahwa Ember Fate Point akan muncul tepat di depannya seperti ini dan secepat itu. Terlebih lagi, wanita ini juga Ravencrown dari Nightfall Ravenhood. Baiklah, kita bisa menangkap mereka. S menjawab dengan tegas, tapi mereka hanya akan menjadi tawanan kecuali kau bisa menemukan cara untuk mengatur ulang landasan hukum mereka terlebih dahulu karena para akolit pencuri harus berada dalam kondisi elemental. Zarya mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal ini, dan dia tahu hampir mustahil untuk mengatur ulang fondasi pembudidaya negara hukum. Eva tiba-tiba menimpali pada saat ini, tidak masalah. Ada cara untuk menyusun kembali fondasi hukum di Abyss. 1380 burung gagak panik. Di dalam lokasi rahasia di wilayah dalam kota Runic Forge, 5 anggota Nightfall Ravenhood yang tersisa dikumpulkan setelah menerima pemanggilan mendesak Raven, meninggalkan pos rahasia mereka. Pada saat ini, suasananya cukup suram karena semua orang melihat ke arah Raven, yang melepaskan niat membunuh yang kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Raven Fang bertanya dengan tegas, karena tahu ini bukan masalah sederhana. Mereka tiba-tiba dipanggil seperti ini, dan ketidakhadiran Ravenmin Eleanor membuat mereka gelisah. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan Ravencrown karena mereka semua tahu misinya adalah yang paling penting, dan dia tidak bisa meninggalkan posisinya. Raveneye melirik Raven sebelum menjawab, beberapa jam yang lalu, Ravenmin dan Ravencrown mengirimkan sinyal bahaya, dan aku juga kehilangan jejak mereka, begitu pula Raven. Raven Fang, Raven Cham, dan Raven Wings terkejut dengan berita tak terduga ini saat mereka menatap Raven dengan tak percaya. Apakah mereka tertangkap? Tapi bagaimana ini mungkin? Seru Raven Cham dengan wajah pucat.
Aku masih bisa membayangkan Raven Min tertangkap, tapi Raven Crown, kecuali seorang Grand Lord bertindak, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Pada saat ini, Raven akhirnya berbicara dengan nada dingin, ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian semua. Peristiwa yang terjadi di lembah berbukit pembalasan adalah operasi kami. Raven Crown dan aku ada di sana saat itu terjadi. Tunggu, apa? Raven Wings terkejut, begitu pula yang lainnya, kecuali Raveneye. Mengapa kita baru mendengar ini sekarang? Suara Raven Fang berubah dingin saat dia menatap Raven untuk meminta penjelasan. Apakah aku perlu menceritakan semua yang kulakukan? Raven membalas dengan dingin. Kau harus tahu apapun yang kami lakukan, kami melakukannya demi Ravenhood. Operasi ini sangat penting, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Selain itu, hanya Raven Crown dan aku yang dibutuhkan, jadi kami akan menceritakan semuanya setelah kami berhasil. Kalau begitu biar ku tebak. Kau gagal, kan? Saat ini, semuanya tersebar di Great Crown Domain. Semua orang membicarakan tentang bagaimana seorang Half King muncul entah dari mana dan mulai menjalani kesengsaraan hukum surgawi. Ravencam berkata tanpa ekspresi, tetapi ada sedikit kekecewaan. Mata Raven berkedut saat dia mengakui, memang, kami gagal dalam operasi kami di lembah berbukit dendam karena gangguan variabel yang tidak diketahui itu. Raven Crown dan aku hampir kehilangan nyawa karena kesengsaraan hukum surgawi itu dan nyaris berhasil melarikan diri. Keberhasilan operasi itu sangat penting untuk misi ini, tetapi kami gagal, jadi kami perlu berimprovisasi sebelum semuanya berantakan. Bahkan penyamaran Raven Crown akan terbongkar dalam beberapa hari karena para petinggi Runic King Crown Palace ikut campur dan menangani masalah ini dengan sangat serius. Apa yang kalian lakukan? Jangan bilang Raven Min dan Raven Crown benar-benar ditangkap oleh Markis Runic atau Duke Runic dari istana. Mata Raven Fang sangat tajam sementara suaranya mengandung keresahan yang dalam. Raven mendesah frustrasi saat memutuskan untuk mengungkapkan detailnya. Tidak ada gunanya menyembunyikannya dari siapapun kecuali dia ingin bertengkar internal atau kehilangan kepercayaan orang lain. Ini adalah kedua kalinya Raven menderita pukulan, dan yang kedua bahkan lebih buruk daripada yang pertama. Sebelum keadaan makin memburuk, Raven Crown menyarankan untuk mengejar Zarya, bos toko alkimia kucing. Wanita itu terkenal karena perilakunya yang eksentrik. Namun, dia tidak pernah menderita akibat apapun atas tindakannya, dan bahkan klan yang biasanya sombong itu takut menyinggung perasaannya dan membiarkannya memeras mereka. Bahkan ada rumor bahwa dulu ada klan yang melawan dan melukainya dengan parah saat dia masih menjadi Ascension Grand Master dan relatif tidak dikenal di kota. Namun, kejadian berikutnya mengejutkan klan-klan itu, klan yang melukainya menghilang tanpa jejak dalam semalam, dan bahkan tidak ada satupun ternak yang ditemukan. Lalu tiba-tiba, semua orang menemukan bahwa kejadian ini secara misterius ada hubungannya dengan wanita itu, dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya lagi, bahkan aparat penegak hukum kota pun menjauhinya. Pada saat ini, semua orang menyadari sesuatu, dan mereka menatap Raven dengan tidak percaya. Mereka semua punya satu pertanyaan untuknya. Lalu kenapa kau jadi incaran dia? Raven mendesah, karena dia adalah pilihan kedua terbaik kita. Rupanya, Zarya punya adik perempuan yang juga merupakan titik lemahnya. Selama kita bisa menangkapnya, kita bisa mengancam Zarya agar menuruti perintah kita. Dengan dia dalam genggaman kita, setengah dari misi kita akan selesai. Jadi, setelah memastikan bahwa dia tidak ada di tokonya, Raven Crown dan Raven Min bergerak sementara Raveneye dan aku berjaga-jaga. Namun, wanita itu tiba-tiba muncul di dalam toko dan menggunakan formasi untuk mengambil tindakan. Dia menyerang dengan kecepatan kilat dan bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Selain itu, wanita itu dikabarkan sebagai setengah bangsawan agung. Jadi, Raveneye dan aku tidak punya pilihan selain menggugurkan kandungan. Kami pikir Raven Crown akan lolos dengan menggunakan salah satu kartu asnya. Namun, Zarya kembali melampaui ekspektasi kami, dan sekarang Raven Crown dan Raven Min berada dalam bahaya. Suara Raven terdengar muram. Keheningan menguasai ruangan setelah Raven menjelaskan apa yang telah terjadi.
Meskipun masih banyak detail yang belum terungkap, jumlah informasi yang terungkap sudah cukup untuk memberi mereka semua gambaran yang cukup jelas tentang masalah apa yang sedang mereka hadapi. Ravenwings akhirnya memecah keheningan, jadi, kau ingin kita semua menyerangnya dan menyelamatkan Ravencrown dan Ravenmin. Namun, melawan Half Grand Lord akan menempatkan kita semua dalam bahaya yang lebih besar, terutama sekarang karena kota dalam keadaan siaga tinggi dan para ahli tersembunyi itu memantau segalanya. Pada saat ini, Raveneye berkata, kita mungkin bisa membalikkan keadaan. Apakah kau ingat anak manusia yang dibawa Ravenmin kepada kita, dan ingin dia bergabung dengan kelompok kita? Ravenfang mengangguk, dia berhati pedang, jadi aku tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana dengannya? Kupikir dia gagal. Dia memang gagal, tetapi alasan di balik kegagalannya secara mengejutkan tidak lain adalah Zarya. Dia tampaknya menyukainya dan menangkapnya. Itulah sebabnya kami tidak dapat melenyapkannya. Namun sekarang, kami mungkin dapat memanfaatkannya. Selain itu, identitas Ravencrown sangatlah istimewa. Jika kita dapat menggunakannya dengan sempurna, Zarya tidak akan punya pilihan selain melepaskan mereka. Bagaimanapun, Zarya cukup terkenal, jadi kita dapat memikirkan banyak alasan untuk membenarkan tindakan Ravencrown dan Ravenmin selama mereka tidak mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Kita hanya perlu memberi sedikit kompensasi kepada Zarya, dia sangat rakus akan uang. Raveneye mengungkapkan rencana yang telah dia diskusikan dengan Raven sebelumnya. Anggota lainnya terkejut oleh kenyataan tak terduga ini dan mata mereka berbinar penuh harapan. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Mereka semua setuju untuk mengambil risiko. Bagaimanapun, Ravencrown dan Ravenmin adalah bagian penting dari kelompok mereka, terutama Ravencrown. Bahkan jika mereka menyerah pada Ravenmin, Raven tidak akan pernah setuju untuk menyerah pada Ravencrown.